Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Syarif Kholili selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis. Perkenalkan, nama saya Dani Abdul dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS dari Bapak. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan Islam adalah hidayah Allah, agama semua nabi, dan kitab suci Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang dianut oleh hampir seperempat penduduk dunia hari ini. Tidak ada satu buku dan kitab yang paling banyak dibaca dan dihafal di seluruh dunia, serta dikaji dari berbagai perspektif keilmuan melebihi Al-Quran. Sumber Al-Quran sama dengan sumber Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Al-Quran menyuruh manusia belajar dari sejarah dan mengambil perbandingan dari kejayaan dan kejatuhan umat-umat terdahulu dalam rangka menghadapi masa depan. Pesan-pesan samawi dalam Al-Quran sejalan dengan semua tingkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Umat Islam di masa lalu mencapai zaman kejayaan dan menjadi trendsetter kemajuan peradaban dunia dalam abad 7-13 Masehi. Karena mengamalkan api Islam, menurut istilah Presiden RI pertama Soekarno yang bersumber dari Al-Quran. Al-Quran mendorong manusia agar mengembangkan kemampuan berpikir seimbang dengan kemampuan berzikir. Mengingat Allah, Al-Quran menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan mengajarkan peran dan tanggung jawab manusia yang diberi amanah ilmu. Al-Quran sebagai pedoman hidup manhaj al-hayah, yaitu menuntut umat manusia agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ada 4 fakta seputar Al-Quran sesuai dengan surat Al-Isra 17 ayat 105 dan Al-Hijr surat 15 ayat 9, sebagaimana disimpulkan oleh Nasaruddin Latif dalam tulisannya Fakta dari Al-Quran. Pertama, kitab suci Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi utusannya, yaitu Muhammad. Kedua, kitab suci Al-Quran itu berisi kebenaran mutlak dari Allah yang maha kuasa dan maha mengetahui. Ketiga, nuzul turunnya Quran atau nuzulul Quran kepada Rasulullah adalah benar dan tepat selaku penerima pertama dan pemegang amanat dari Tuhan yang akan menyampaikannya kepada umat manusia. Dan yang keempat, kitab suci Al-Quran itu senantiasa dipelihara keaslian dan keutuhan dari tangan-tangan yang hendak merusak keaslian dan keutuhannya serta keabadiannya sepanjang kurun zaman, sampai datang waktunya iradat ilahiyah akan mengangkat kelak di akhir zaman menjelang pergantian kehidupan duniawi yang fana dengan hari akhir yang kekal abadi. Hamka menanggapi, jika manusia sudah dapat mendarat di bulan, kami akan bersujud syukur kepada Tuhan, karena dengan demikian akan bertambah nyatalah kerasulullahannya atau kerasulannya. Karena dalam Al-Quran sebagai manusia, sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, berjumlah beberapa ayat yang hanya dapat ditafsirkan dengan ilmu pengetahuan alam yang mendalam berkenaan dengan bulan. Kalau kita tilik secara Islam, penyelidikan tentang ruang angkasa ini hanyalah lanjutan saja daripada peneropong bintang dan bulan yang telah didirikan oleh sarjana-sarjana Islam di Baghdad, di Samarkand, di Mesir, dan di Andalusia Spanyol yang beberapa abad telah dilalui. Yang keempat, semuanya satu, maka akhirnya antara ilmu dan agama tidak mungkin ada konflik jika diciptakan pertentangan antara keduanya dan masing-masing menempuh jalannya sendiri. Niscaya hidup manusia akan rusak dan dunia akan kacau. Mungkin cukup sekian pengertian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.